Justru menurut saya yang ditampilkan di media itu Pak Jokowi aslinya jauh lebih humble. Jauh lebih humble daripada apa yang kita lihat di media. Kalau di media kan beliau kayak presiden menurut saya. Presiden gitu, pemimpin gitu. Tapi kalau kami lagi berdua gitu loh, atau lagi misalnya lagi ngeteh, atau lagi ngobrol berdua, atau lagi di kediaman beliau tidak pernah memposisikan diri dia 1 senti di atas kita sedikit. Tapi saya sering kan sama Pak Jokowi, sering naik pesawat juga, sering ngobrol berdua, atau sore-sore sering diajak ngobrol tentang hal-hal yang kesibukan beliau gitu kan. Beliau nggak pernah tuh secara dan saya yakin orang-orang yang punya pengalaman bersama Presiden Jokowi pasti akan merasakan hal yang sama. Jadi justru menurut saya apa yang kita lihat selama ini tentang Pak Jokowi di media dan dibandingkan aslinya, justru menurut saya aslinya jauh lebih humble. Ya, menarik ya kesaksian daripada Pak Wisnu Tama. Ternyata Pak Jokowi itu jauh lebih rendah hati ya, humble, ketika bukan di media. Kalau di media Pak Jokowi, kata Pak Wisnu Tama, masih terlihat seperti presiden. Tapi ketika tidak di depan media, itu bahkan tidak pernah meninggikan diri 1 senti pun. Wah, ini gila, ini benar-benar bikin kita makin kagum dengan Pak Jokowi ya. Tapi di media pun sebenarnya itu udah sangat bisa kita rasakan auranya, karismanya. Pak Jokowi ini rendah hati sih teman-teman ya. Teman-teman juga pasti bisa merasakan begitu akrabnya Pak Jokowi dengan para menterinya. Pak Jokowi ini tidak ngebos lah gitu ya teman-teman. Sebagai atasan tuh nggak ngebos, tapi tetap dia mengevaluasi kinerja-kinerja yang tidak baik. Jadi keren, tidak meninggikan diri 1 senti pun. Wah, ini Pak Wisnu Tama ini keren banget ya. Walaupun tidak jadi menteri Pak Jokowi, tapi tidak menyimpan sakit hati, karena toh Pak Jokowi memberdayakan Pak Wisnu Tama ini di berbagai event ya teman-teman, event besar, KTT ASEAN ya kan, terus G20, macam-macam lah teman-teman. Keren kreativitas dan kinerja Pak Wisnu Tama ini ya teman-teman, makanya selalu dipakai Pak Jokowi ya. Kita lanjut videonya. Pernah lihat misalnya Indonesian Choice Award dulu, apakah benar-benar Budi Amari bisa tahu lah gitu ya, tanpa beban negara gitu ya. Beban negara maksudnya tanpa kepentingan nasional atau event nasional, komersil lah ya komersil. Itu kan pop banget. Benar-benar pop banget lah gitu ya, ke anak muda banget lah gitu ya. Anak muda banget. Tapi kan begitu ya. Tapi karena Asian Games, KTT ASEAN, misalnya G20, itu saya selalu sesuaikan dengan selera Presiden Jokowi gitu. Apa seleranya dalam event? Ya misalnya ada sentuhan etnik, budaya, terus dikombin sama modern, gitu-gitu segala macam. Itu kan ya seleranya Pak Presiden Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kok rugi? Tetapi ingat baik-baik, jangan melukai. Kalau melukai berat. Pak Rocky juga pernah ini sama Pak Jokowi toh, masih ingat toh? Nah. Karena Pak Rocky posing, Pak Jokowi tanpa pattern, langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Kalian tahu nggak, inilah alasan kenapa saya ngefans sama Jokowi. Ini dia.
Disclaimer, ini sama sekali tidak ada agenda politik dan saya tidak di-endorse oleh siapapun dan ini murni ngefans secara pribadi. Oke, jadi alasan pertama kenapa saya ngefans sama Jokowi adalah bahwa beliau adalah sosok yang berani beda, baik secara personal, penampilan maupun cara mengambil keputusan. Satu bukti yang bisa kita lihat bahwa Pak Jokowi adalah orang yang berani beda adalah cara dia berpakaian sebagai seorang politisi. Pada saat Jokowi nyalon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, beliaulah satu-satunya orang yang berani tampil menggunakan batik kotak-kotak. Di saat politisi lain itu berpakaian formal. Dan dari cara mengambil keputusan, Pak Jokowi ini juga termasuk orang yang berani mengambil risiko. Seperti halnya pada saat mengunjungi Duga Papua, berusaha menengahi Ukraina dan Rusia pada saat lagi konflik, hingga mengunjungi Presiden Amerika untuk menghentikan serangan di Gaza. Yang kedua, Pak Jokowi adalah sosok yang sangat sabar. Saya benar-benar nggak ngerti gimana cara kerja hatinya Pak Jokowi itu ya. Ketika siapapun orang ngomong tentang Pak Jokowi, sepedas apapun omongannya, beliau tetap aja nggak ngerespon, bahkan menganggap itu sebagai hal yang kecil. Meskipun kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ada di hati Pak Jokowi, tapi setidaknya beliau ini bisa mengontrol, guys. Tapi gimana menurut kalian? Ya, kalau Aib Saifullah, salah satu konsultan politik ya, itu menyebut Pak Jokowi itu sebagai politisi marketer gitu, atau ya politisi marketer ya teman-teman. Jadi memang politisi yang punya ilmu marketing yang sangat baik, dan Pak Jokowi juga mengakui ya, dia pakai ilmunya Hermawan Kartajaya ya, guru marketing Indonesia ya, seperti baju kotak-kotak itu menggambarkan segmentasi ya, menggambarkan diferensiasi perbedaan dan positioningnya gitu. Turun ke bawah itu dia ingin menunjukkan positioningnya bahwa dia dekat dengan rakyat. Jadi ilmu marketingnya jos Pak Jokowi ini, karena memang dia basicnya ya pengusaha kan. Jadi itu bukan sesuatu yang sulit untuk dia raba. Makanya luar biasa dia bisa mengalahkan Voke di Jakarta itu dengan dia memposisikan diri, positioning ya, ilmu marketingnya dia turun ke bawah itu, sehingga di benak masyarakat timbul persepsi bahwa Pak Jokowi dekat dengan rakyat, dan memang dia dekat dengan rakyat gitu teman-teman. Jadi ilmunya sangat-sangat luar biasa Pak Jokowi ini ya. 10 tahun lalu gue terkenal di Belanda, bro. Jadi kalau orang-orang di sini, lu di Belanda, lu dosen atau murid atau apa, pasti tahu karena gue ketua PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Di Belanda. Jadi gue pernah orasi waktu itu di Den Haag. Gue ngobrol di sana, bukan ngobrol karena banyak ya, orangnya ribuan ya. Ternyata gue baru tahu undangannya itu ada DPR, ada menteri. Di situ gue marah, gue maki-maki lah gitu. Lu ini emang bangsat apa segala macam. Gue ngomong orasi, gue kaget gitu loh. Rupanya di situ ada Bu Menteri dulu masih dubes Belanda kita, Bu Retno. Sekarang jadi Menteri Menlu gitu. Jadi gue ngomong-ngomong di situ, gue kaget ada Bu Retno. Tiba-tiba ada ini gitu kan. Amin Rais di situ ada ngomong, wah syukurlah saya mantan aktivis, kalau tidak saya udah sakit jantung hari ini dengar si Benny ngomong. Nah di situ gue kaget. Jadi karena gue banyak ngata-ngatain orang ya mayoritas sih politisi lah. Ternyata habis selesai acara, itu kan acara ribuan orang bro di Den Haag. Di belakang layar, yang gue kata-katain ini malah, Ben lu kapan lulus? Yuk masuk ke partai kita. Ben lu ngomong gini. Oh aneh banget dunia ini gitu loh. Karena mungkin yang beda bisa lebih banyak suaranya kali. Karena ini hanya cuma masalah kepentingan. Di belakang layar mah mereka ngopi-ngopi bareng lah. Ya kayak dulu Jokowi itu kan tampil beda kan, makanya bisa menang kan. Setiap dia ikut pemilihan karena tampil beda, mungkin karena lu tampil beda juga kali ya. I think kalau khusus Pak Jokowi ya, menurut gua dia sangat smart. Prabowo juga berusaha tampil beda loh. Sekarang? No, zaman itu. Ketika misalnya kita ngomong 10 tahun lalu, dia maju pakai yang ini yang gue suka dengan timnya Pak Jokowi ya. Menurut gue pinter ya, makanya bisa menang 2 kali berturut-turut, bukan karena bodoh tentunya ya. Tentu. Karena pinter ya. Dia tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang hidup di masyarakat, apa yang relevan di masyarakat pada saat itu. Sehingga kalau lo inget ya, kampanyenya beliau pada saat itu, periode pertamanya naik becak, naik andong, jadi tukang kayu gitu kan, kesan orang sederhana apa segala macam masuk gitu loh. Tapi kalau lu lihat kampanye di jilid 2, beda loh, bukan lagi naik becak naik andong, naik motor chopper, lebih mudah gitu, pakai sepatu Vans, and I think that is very smart. Kenapa? Karena kalau lu lihat Prabowo, sorry nih Pak Prabowo, walaupun gue yakin sekarang Pak Prabowo mulai ada kemungkinan ya, tapi di zaman dulu lu lihat Prabowo kampanyenya apa? Dari jilid 1 mau jilid 2 sama. Bajunya sama, pakai gaya baju Soekarno dengan 2 kantong kiri kanan. Lah, anak millennials
nggak connect dengan gaya itu. Kayak millennials connect dengan gaya lu. Millennials nggak connect dengan gaya gua pakai batik. Makanya kalau lihat followers gua mayoritas di atasnya 30 tahun. Gitu loh. Kalau lu mungkin gua rasa di bawah 30 tahun kali. Ya 20-an lah. Ya itu ya teman-teman, berbagai pendapat netizen tentang kejeniusan, kecerdasan Bapak Jokowi ya. Saya sudah lama mengagumi Pak Jokowi ini dari segi bagaimana dia memarketingkan dirinya ya teman-teman. Bagaimana dia, bayangkan ya, di Jakarta dia bisa mengalahkan petahana. Ini benar-benar luar biasa teman-teman. Waktu itu hanya didukung PDI ya kalau tidak salah. Lalu apalagi ya saya lupa. Intinya Pak Jokowi ini bisa merengsek mengalahkan yang petahana ini. Wah, ini luar biasa ya teman-teman, dan itu hanya Pak Jokowi yang bisa melakukannya. Ketika coba diganjar itu gagal teman-teman, karena memang butuh orisinil, butuh otentik. Ya tidak bisa dibuat-buat dia ala Jokowi tapi orang tidak menangkap gitu otentiknya gitu. Jadi benar-benar luar biasa Pak Jokowi ini, dan salah satu netizen mengatakan hal yang dia suka dari Pak Jokowi adalah berani mengambil resiko. Itu juga yang saya suka ya. Ini yang jalan ya, saya salah satu yang saya kagumi itu bagaimana mengambil resiko. Gak apa-apa gak disukai banyak masyarakat karena mungkin sebagian orang tidak sampai pikirannya ke sana. Misalnya tentang pembangunan jalan, dulu dicaci maki kan gak makan tol, sekarang baru oh coba ini gak dibangun. Orang mudik kemarin inget itu tidak ada yang terjebak macet sampai berhari-hari, yang 8 jam jadi 4 jam, yang 12 jam bisa jadi 7 jam. Ya intinya secara waktu dipangkas. Itu adalah kos semua, bensin, waktu, kos dipangkas karena jalan. Akhirnya mengerti kan setelah jadi. Nah ini salah satu sifat pemimpin, dia berani mengambil resiko. Ya teman-teman, kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.